Dalam suatu retreat, salah seorang padri bertanyakan kepada seorang padri yang bersama-sama dengannya di dalam retreat tersebut. Dia mengatakan, "Selamat pagi, Father. Hari ini semoga semuanya baik saja. Dan apa kabar Father hari ini?" Dan padri yang seorang itu menjawab, "Semuanya baik saja, tetapi masih ada sedikit iblis di dalam diriku." Saudara dan saudari, mungkin ini suatu yang sedikit melucukan bagi kita apabila seorang padri membalas sapaan dari seorang padri yang mengatakan bahwa hari ini baik-baik saja, tetapi ada sedikit iblis dalam diriku. Mungkin kita menyangkakan bahwa seorang padri itu berseloroh. Tetapi kalau kita amati sedalam-dalamnya, saudara dan saudari, itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran dalam setiap kehidupan manusia, bahwa tetap akan ada iblis, sedikit iblis di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bermaksud, saudara dan saudari, saya mengatakan di sini bahwa di dalam kamu ada iblis. Tidak. Tetapi saya mau membawa saudara dan saudari untuk lebih mendalami kehidupan pribadi kita dan hakikat bahwa iblis yang kita dengar di dalam pewartaan Injil hari ini yang mencobai Yesus juga sentiasa mau mencobai kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita mengamati sedalam-dalamnya di akhir pewartaan Injil itu, apabila Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, iblis itu beredar pergi. Tetapi dinyatakan di situ, ia menanti saat yang lain, menanti saat yang sesuai untuk kembali dan untuk mahu menjatuhkan kita. Saudara dan saudari yang terkasih, pewartaan yang pertama daripada kitab Ulangan, pewartaan ini mengisahkan tentang sejarah penyelamatan. Bagaimana orang-orang Israel yang telah merantau ke Mesir dan mereka menjadi suatu bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat dan berada di tanah orang lain, di negeri orang lain, mereka telah diperhambakan. Mereka dikatakan di dalam sebahagian firman diperbudakkan. Mereka menjadi hamba. Dan mereka berseru kepada Allah supaya campur tangan di dalam urusan-urusan itu. Maka Allah melalui Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia telah menjanjikan tanah perjanjian di Kanaan, di mana susu dan madu melimpah-limpah. Artinya mereka akan mempunyai suatu kerajaan sendiri yang dipenuhi dengan berkat. Ini memberi suatu pengertian kepada kita, saudara dan saudari, apabila Musa berkata kepada Israel, yang mana mengisahkan dahulu bapakku adalah seorang Aram, yaitu Yakub yang telah merantau, dan dia menceritakan kisah bagaimana mereka telah diperbudakan, menjadi hamba dan keluar daripada Mesir. Itu adalah suatu jalan ataupun mukjizat penyelamatan daripada Allah. Pewartaan ini dibacakan hari ini, saudara dan saudari, supaya kita mengerti dan mengingati kembali jalan penyelamatan yang telah kita terima. Kisah mukjizat penyelamatan yang telah ada di dalam kehidupan manusia biasa. Dan mengajak kita untuk sekali lagi mengungkapkan kepercayaan pribadi kita bahwa Allah melalui putra tunggalnya Yesus telah menyelamatkan kita. Dan sejarah penyelamatan kehidupan kita itu kita tahu.
Di dalam doa aku percaya kita sadar apakah jalan penyelamatan itu. Bagaimana kita mengatakan Yesus yang pada ketika Pontius Pilatus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu adalah jalan penyelamatan, cerita penyelamatan bagi kita di dalam perjanjian yang baru ini. Namun kita masih mahu diperdengarkan kepada jalan cerita penyelamatan di dalam perjanjian yang lama. Bagaimana orang Israel dibawa oleh Allah keluar dari Mesir. Dan Musa di dalam pembacaan kitab Ulangan ini mahu mengingatkan bangsa Israel bahwa ingatlah akan jalan penyelamatan yang telah ada, yang telah dinikmati oleh nenek moyang kita, yang telah kita warisi sehingga pada hari ini. Dan bagi kita saudara dan saudari, ingatlah jalan penyelamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita, yang telah kita warisi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu kita mahu supaya kita mau didampingi oleh Tuhan di dalam kesesakan. Dan itu yang kita lakukan di dalam pewartaan ataupun di dalam sahutan Mazmur. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dan kita mau didampingi sebab kita mengerti, kita sadar, kita tahu jalan penyelamatan itu ada untuk setiap kita. Apabila Rasul Paulus menyampaikan tentang firman yang dekat kepada kita di dalam suratnya, di dalam pewartaan yang kedua pada minggu ini kepada umat di Roma, dia mengatakan firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi Paulus mengingatkan kita akan rencana sejarah penyelamatan yang telah kita nikmati, bahwa kita mengaku dia yang mati itu dibangkitkan dari antara orang mati. Merenung setiap sejarah penyelamatan ini, saudara dan saudari, membawa suatu pengertian yang lebih besar kepada kita pada minggu pertama Prapaskah ini. Apakah jalan penyelamatan yang sebenarnya telah ada di dalam kehidupan kita? Dan apakah yang harus kita lakukan supaya kita lebih mengamati, lebih mengingati dan sadar bahwa jalan penyelamatan telah ada? Dan apakah tindak balas kita, apakah respon kita sebagai orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan penyelamat kita? Musim Prapaskah menuntut kita untuk menyadari semuanya ini. Tindakan-tindakan apakah yang kita harus ambil di dalam kehidupan kita setelah kita menyadari di dalam cerita perjanjian lama tentang kisah dan sejarah penyelamatan itu. Di dalam perjanjian baru, bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Dan sekarang kita harus bertanya, apakah responku secara pribadi di dalam menanggapi penyelamatan ini? Kita sadar di dalam musim Prapaskah kita mahu diajak untuk melakukan pertobatan. Mahu diajar untuk lebih mendengarkan firman itu. Menyadari bahwa perkara-perkara dunia itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil, bahwa kita bukan hidup semata-mata kerana roti. Bukan semata-mata kerana apa yang kita nikmati di dunia. Bukan semata-mata kerana apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Tetapi kerana firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita, menguatkan kita, menguasakan kita untuk menjalani pertobatan kita. Menyadari akan sedikit iblis, seperti yang telah saya perkatakan di awal homili ini, saudara dan saudari, membawa kita untuk lebih menghayati dan menyadari bagaimanakah saya supaya dapat menentang iblis-iblis di dalam kehidupanku ini. Bagaimana kita lihat Yesus telah dicobai di padang gurun. Apabila kita berada di padang gurun, saudara dan saudari, sudah tentulah situasi itu yang tidak menyelesaikan kita.
tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tempat berteduh, dan suasana yang gersang. Kita tidak menikmati keindahan alam, pokok-pokok yang baik, gunung ganang yang kelihatan cantik, ataupun juga bunga-bunga yang cantik. Semuanya menjadi gersang, semuanya pudar. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ada masa kita akan menghadapi situasi gurun-gurun seperti ini. Ada akan terjadi di dalam hidup pribadi kita akan berhadapan dengan suasana yang gersang. Kehidupan kita mungkin akan terasa kering. Kehidupan kita tidak ada keindahannya lagi. Dan ingatlah, iblis yang sedang menanti saat untuk mau mencobai kita, menjatuhkan kita akan datang pada saat itu. Dan akhirnya kita akan akun kalah. Dan kita menuruti kehendak iblis itu. Tetapi Yesus, saudara dan saudari, menunjukkan kepada kita, di dalam pewartaan Injil hari ini, kita mampu bertahan. Kita mampu untuk bertahan daripada cobaan-cobaan iblis itu. Dia menunjukkan kepada kita bahwa manusia tetap mampu. Sebagaimana Yesus sendiri tetap mampu bertahan di dalam cobaan itu. Dan dia adalah benar-benar manusia. Dan menunjukkan kepada kita yang manusia biasa ini bahwa kita tetap mampu berhadapan dengan cobaan-cobaan iblis itu. Dan berpegang teguh kepada firman yang kita dengar, yang kita bawa, yang hidup di dalam kehidupan kita. Pada hari ini juga saudara dan saudari kita akan menyaksikan saudara dan saudari kita yang akan mengikuti upacara pemilihan dan pemberian nama yang akan dibaptis pada malam Paskah nanti. Mereka ini juga akan hadir pada masa ini dalam konteks bersama-sama dengan komuniti kita dan mahu kita untuk menyokong dan mendoakan perjalanan iman mereka. Sebagaimana di dalam kehidupan kita yang lain juga, kita menjadi contoh kepada orang-orang yang masuk ke dalam persekutuan kepada komuniti Kristiani kita. Dan ini menjadi suatu perkara yang sangat penting. Mengapa kita melakukannya pada minggu pertama Prapaskah? Sebab kita mahu menyaksikan mereka dengan penuh semangat dan kekuatan, mahu menyerahkan hidup mereka di dalam kehidupan rohani, yaitu masuk ke dalam kehidupan komuniti menjadi orang-orang Katolik. Ini menjadi tanda, saudara dan saudari, bahwa di dalam komuniti kita, pengikut-pengikut Yesus akan sentiasa berkembang. Mereka akan sentiasa hidup di dalam kemurnian yang mana mahu tetap mengikuti teladan Yesus dan mengikuti teladan semua umat yang telah mendahului mereka, mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita. Dan amat bersesuaian di dalam musim Prapaskah ini, saudara dan saudari, untuk menyaksikan mereka sebagai orang-orang yang mau hadir dan mau menerima firman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita percaya bahwa firman itu dekat di dalam kehidupan kita. Sebab selalunya, saudara dan saudari, kita hanya melihat dan mendengar firman itu tanpa mengerti lebih mendalam bahwa firman itu harus hidup di dalam hidupku. Maka apabila kita dicobai, apabila kita hidup di dalam kegersangan, dalam arti kata kita hidup di dalam cobaan yang sangat besar, maka kita akan jatuh, maka kita akan give up, maka kita akan tunduk kepada cobaan itu. Maka si iblis akan sungguh bergembira. Dia mengatakan kita sudah menang, sebab dia telah masuk dan jatuh ke dalam cobaan iblis. Dan cobaan itu akan membawa kepada kemusnahan. Cobaan itu akan, kalau kita jatuh ke dalam cobaan itu akan membawa kepada kita kehidupan yang akan menjauhi Kristus dan hidup kita akan hancur. Yesus memberi teladan kepada kita, saudara dan saudari, bahwa manusia tetap mampu berhadapan dengan cobaan dan cabaran. Bagi saudara-saudara kita yang akan melafazkan janji mahu menerima ataupun mahu membawa hidup mereka
di dalam kehidupan Kristen Katolik itu, mereka juga akan diperdengarkan di dalam setiap minggu-minggu yang seterusnya. Bagaimana mau bertahan di dalam kehidupan rohani itu. Maka dengan demikian saudara dan saudari yang terkasih, lihatlah setiap iblis yang ada di dalam kehidupan kita. Adakah kita membenarkan mereka terus menjatuhkan kita? Ataupun adakah kita bertahan dan mengusir mereka ini di dalam hidup kita melalui kuasa Yesus itu sendiri? Karena kita yakin dan kita percaya melalui firman Tuhan, melalui teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, kita mampu bertahan. Sekarang, tanyakanlah kepada diri kita, setiap pribadi kita, apakah iblis-iblis itu bermaharajalela di dalam hidup kita? Kita selalu tunduk kepada mereka, kita mengagung-agungkan mereka, ataupun kita menggunakan firman yang diberikan oleh Yesus untuk menghalau dan menghapuskan mereka. Amin.